Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak ke Kak Salim karena udah meluangkan waktunya untuk menjadi pembicara wawancara saya hari ini. Oke Kak, jadi hari ini kita akan berbicara tentang globalisasi dan identitas nasional Kak. Nah, sekarang itu kan perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi itu semakin canggih ya Kak, sehingga memungkinkan globalisasi itu untuk masuk ke semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari budaya, gaya hidup, tontonan, cara berpikir hingga interaksi sosial yang berubah gitu. Nah, dari pernyataan di atas, menurut Kak Salim sendiri, apa sih definisi dari globalisasi dalam konteks kehidupan masyarakat Indonesia saat ini Kak? Oke, baik. Kalau menurut saya sendiri, globalisasi itu kan sebenarnya semacam sebuah pertukaran ya. Pertukaran di sini dalam artian kita mengeluarkan budaya-budaya kita, informasi pendidikan dari kita, dan kita juga terbuka terhadap informasi dari kita sendiri. Apalagi kalau dalam konteks masyarakat, pastinya tidak hanya soal informasi aja, kita juga bertukar adanya budaya, gaya hidup tadi, terus juga pendidikan dan juga teknologi. Kayak gitu. Oke, berarti dari penjelasan Kak Salim tadi, globalisasi ini bisa dipandang sebagai sebuah ancaman juga, bisa juga sebagai peluang ya Kak? Oke, ya, kalau masalah itu tergantung bagaimana caranya kita menyikapi. Kalau misalnya kita berpikir pendek, kita bisa memikirkan kalau globalisasi itu sebagai sebuah ancaman. Karena kan gimana yo, kalau mikirnya kita pendek, kita pasti mikirnya alah paling nanti kita cuma dapat dari luarnya aja soal budaya, nanti budaya kita hilang dan krisis identitas, gaya hidup kita berubah. Tapi kalau kita memikirkan itu jangka panjang, itu sebenarnya bisa jadi sebuah peluang dari kita. Kayak semisal ada informasi, ada teknologi baru, pendidikan, bagaimana kita melihat pendidikan dari luar ke kita, teknologi misal katakanlah teknologi dari Jepang, kita bisa mencari informasi-informasi dari teknologi itu, ya kita bisa melihat peluang di situ, kita bisa lebih baik lagi. Terus juga kalau dari konteks identitas nasional kan kita juga bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini buat nge-show off, nge-show off identitas nasional kita gitu. Oke Kak, kita lanjut nih Kak. Terus kan dari globalisasi ini tuh kok membuat apa ya, bangsa kita tuh terbuka dengan semua informasi gitu, entah itu dari budayanya, dari kehidupannya, dari norma-norma dari negara luar, nilai-nilai kehidupannya terbawa ke sini gitu Kak. Nah, dari kondisi itu gitu, dari kondisi terbukanya informasi dari negara luar ke negara kita, Kak Salim melihat gak adanya krisis identitas di generasi muda kita akibat dari penetrasi dari globalisasi itu Kak? Oke. Terkait krisis identitas sebenarnya sih bisa dibilang kita mulai ada pergeseran terkait budaya, terkait norma itu tadi. Karena apa? Kita terlalu terbuka dengan budaya-budaya yang luar, budaya-budaya yang mungkin kita bilang wah itu keren, itu budaya baru bagi kita, sehingga malah kita melupakan budaya kita sendiri. Jadi ya itu pelan-pelan akan merubah dan menjadikan kita, identitas kita itu jadi mulai terkrisis lah dengan adanya perubahan-perubahan dari globalisasi itu tadi. Jadi memang hal tersebut memang sudah terasa ya Kak, sekarang tuh. Rasanya itu mungkin pengalaman saya pribadi juga, di mana saya kan penggiat budaya juga. Kalau di rumah saya melihat kalau yang diceritakan sama orang-orang dahulu kan wah dulu di sini ada wayangan, ada ini, ada itu. Tapi sekarang mulai wayang itu apa, orang-orang pada nggak paham. Mereka malah memilih untuk ada budaya-budaya baru yang masuk ke negara kita, perubahan-perubahan adat, norma itu mulai berubah. Saya mulai merasakan di situ. Nah Kak, kira-kira gitu, kalau dibiarkan terus-menerus, dampak yang dibawa oleh globalisasi itu bisa lebih parah nggak Kak? Bisa gimana? Sebenarnya parah atau enggaknya itu tergantung bagaimana kita menyikapi aja. Tapi kalau kita menyikapinya kayak gitu terus, kita tidak ada kayak ngecek yang baik yang mana, yang buruk yang mana, yang harus dipertahankan yang mana, ya lama-kelamaan tetap buruk, makin parah nanti kita bakal ya krisis identitas lah. Kita nggak tahu asli Indonesia itu kayak gimana. Apalagi kan sekarang tuh di lingkungan saya juga kan, kebetulan saya tinggal di Karawang Kak. Itu tuh daerah pesisir. Ya bisa dibilang budayanya belum benar-benar tershow off gitu. Nah dengan adanya globalisasi ini, yang awalnya nggak ada globalisasi aja nggak ke show off,
dengan adanya globalisasi malah makin nggak ke show off lagi. Nah itu tadi. Tapi ya sebenarnya kalau masalah kayak gitu kita tuh bisa ya itu tadi bisa jadi peluang juga Iya, sebenarnya bener buat banget. kita. Kayak oke, budaya kita belum ke show off nih. Kalau semisal itu memang kita benar-benar ada niatan buat memperkenalkan, oh kayak gini budaya dari Karawang, budaya dari Indonesia kayak gini, kita malah bisa memanfaatkan peluang itu buat memperkenalkan kepada pihak luar, kepada pihak-pihak yang lain, loh ini loh budaya dari Karawang, ini budaya dari Indonesia tuh kayak gini. Oke, karena dari penjelasan tadi kan otomatis timbul sebuah permasalahan gitu Kak. Betul. Yang menurut saya tuh ini menjadi permasalahan yang cukup bisa dibilang ya jadi salah satu permasalahan yang penting juga Oke. diselesaikan, yaitu kurangnya minat anak muda, generasi muda terhadap budaya lokal kita Kak. Dalam konteks itu berarti identitas nasional kita lah gitu. Nah, kira-kira Kak Saim sendiri tuh memandang hal tersebut menjadi ancaman besar juga atau seperti apa Kak? Buat generasi muda Iya. sebenarnya ya mau dibilang ancaman sih, saya merasa kalau sekarang kita lebih melihat kepada peluangnya aja. Kalau ancaman sih iya pasti jadi ancaman, karena melihat kita itu tadi kita mulai ada pergeseran dari budaya-budaya kita, kehidupan kita mulai berubah, bahkan banyak yang generasi muda sekarang bersifatnya mulai Ya, individualis. betul sekali. Kita mulai ya udah memikirkan diri kita sendiri daripada gotong royong itu tadi. Dan tapi kalau kita melihat dari sisi peluang, sebenarnya kita bisa kayak walaupun memang katakanlah kita individualis, tapi Iya. kita bisa memanfaatkan teknologi-teknologi, kita bisa belajar lebih jauh lagi, kita bisa ya mendapatkan informasi-informasi lebih, pendidikan, teknologi dan sebagainya. Tapi Oke. memang bisa jadi ancaman terkait dengan budaya dan norma dari kita sendiri. Oke, berarti balik lagi tergantung dari bagaimana cara kita Menyikapi. memandang dan menyikapi sebuah globalisasi. Oke. Nah Kak, terus ini juga ada nih kan nih, bagi generasi muda yang memang dia tuh dari awal tidak apa ya, belum ada keinginan untuk bisa memilah dan memilih globalisasi gitu. Kira-kira dengan adanya globalisasi yang semakin kuat ini, pandangan dia terhadap globalisasi itu semakin ke arah yang kebawa dampaknya atau malah ingin menjadikan itu peluang Kak? Sebenarnya kalau kita menutup dan kita juga tidak melihat peluang itu tadi, ya itu jujur bakal menjadi ancaman yang parah bagi kita. Oke. Karena ya kalau kita hanya menyikapinya dengan satu pandangan pendek aja, jadi ya kita bakal merasakan adanya ya udahlah mau gimana lagi, ya udah kayak gini bagus loh, tapi ya kita nggak melihat resikonya gimana. Mungkin katakanlah kita sifatnya individualis karena kita lebih fokus pada diri kita sendiri, oke bagus, tapi kan di sisi lain kita juga ada resiko terkait ya kehidupan sosial, apalagi Indonesia kan memang sangat bergantung dengan kehidupan sosial itu Iya, tadi. betul sekali. Oke. Nah Kak, kita kan tadi udah bicara tentang ancamannya, terus juga bisa jadikan sebuah peluang. Nah kira-kira dari Kak Saim sendiri ada gak Kak solusi untuk mengatasi dampak globalisasi yang untuk sebagian generasi muda yang belum mampu melihat globalisasi dengan dua sudut pandang gitu Kak? Oke. Nah, kalau soal solusi itu kita nggak bisa ya kalau kita hanya memikirkan pribadinya aja. Kita harus menggunakan pihak-pihak lain. Yang pertama itu soal lingkungan. Bagaimana lingkungan di sini tuh bukan hanya soal lingkungan gini aja, tapi kita lingkungan itu bisa adanya guru, bisa orang tua juga ataupun dari rekan. Nah, itu sangat berpengaruh, bisa jadi solusi bagaimana caranya guru dan juga orang tua itu membimbing anak-anaknya, mengajari kepada anaknya apa sih yang buruk. Oh kayak gini tuh baik loh, kalau kayak gini buruk tuh. Itu tugas dari orang tua untuk ya memberikan informasi kepada anaknya, mana sih yang harus dipertahankan, mana sih yang harus ditinggalkan, mana sih yang harus kita terima dan harus kita tolak. Oke. Berarti solusinya tuh tidak hanya mengandalkan satu pihak aja, berarti Betul. harus ada kolaborasi antar Yes. beberapa macam pihak. Harus ada Oke. kayak pihak-pihak pendukung lainnya. Paham. Nah, menurut Kak Salim nih, ini kita ngomongin soal pihak-pihak yang paling berpengaruh gitu Kak. Menurut Kak Salim, di sisi selain dari keluarga tadi, kira-kira pemerintah ataupun lembaga pendidikan penting gak sih Kak itu untuk memberikan kayak penanaman rasa cinta terhadap identitas nasional kita? Itu menurut aku sangat penting. Ya itu bisa jadi tonggak utama sih, apalagi ini kan kasus yang memang dampak nasional, Iya, secara betul nasional. sekali. Bukan Nasional. hanya soal satu pribadi, satu keluarga, tapi ini kan satu nasional. Masif ya ya, Kak? ini yes. Bagaimana caranya ya pemerintah itu sendiri
mereka bisa membuat sebuah kebijakan, membuat sebuah peraturan-peraturan yang kesannya bisa menguntungkan bagi generasi muda Indonesia. Kayak misal membuat kebijakan membatasi adanya penyebaran informasi yang memang dikatakan buruk lah dari negara lain ataupun dari yang luar, dan pemerintah bisa membuat kebijakan bagaimana kita harus melestarikan budaya-budaya kita, termasuk mungkin kalau selain pemerintah bisa lembaga lain ataupun komunitas itu juga bisa, bagaimana caranya komunitas itu komunitas pasti kan merujuk pada satu hal, Yap. entah soal kebudayaan ataupun soal hal-hal sifatnya tentang kelestarian budaya sebagainya. Itu sebenarnya dia sangat berperan penting juga bagaimana mereka menjalin komunikasi dengan pemerintah tadi dengan cara yang mereka memperkenalkan budaya-budaya Indonesia. Kalau memperkenalkan budaya Indonesia, mereka itu sebenarnya tidak hanya memperkenalkan kepada yang luar, tapi generasi muda itu juga ikut, oh ternyata kayak gini ada toh di Karawang, kayak gini ada toh di Solo, ada di Sragen, kayak gimana. Itu ya tugas juga dari pemerintah bagaimana mereka membuat kebijakan dan juga merangkul komunitas-komunitas itu tadi. Oke, untuk saat ini Kak, kira-kira peran pemerintah sudah optimal belum Kak untuk ya seperti itu? Oke, nah yang tadi kita soal bahas. kita bicara peran pemerintah, sebenarnya pemerintah menurut saya itu sedikit cuek dengan adanya globalisasi itu tadi. Ya memang mulai banyak adanya bangga buatan Indonesia, mungkin ada juga wonderful Indonesia, pasangan Indonesia, tapi mereka dari pemerintah ini kurang tegas bagaimana caranya mereka membatasi adanya keburukan-keburukan dari budaya-budaya luar. Mungkin mereka juga, menurut saya sendiri ya, kalau soal pemerintah itu mereka kurang peka aja terhadap generasi muda kita ini. Mereka ya memang oke, mereka mungkin saat ini melihat peluang tentang itu, tapi itu tadi ada ancamannya tadi. Mungkin dari pemerintah masih kurang peka terhadap ancaman-ancaman itu tadi. Nah Kak, ini yang terakhir Kak. Enggak yang terakhir. Tadi kan juga Kak Salim udah bilang bahwasanya peran keluarga itu penting banget untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anaknya gitu, agar anak-anaknya itu tidak terdampak globalisasi secara masif. Nah, berarti secara tidak langsung Kak Salim ini mendukung adanya ataupun setuju bahwasanya orang tua tuh memang harus memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap anak-anaknya, apalagi ketika bermain sosmed gitu. Nah pasti orang tua itu jadi salah satu tonggak utama, dimana ya mereka secara langsung melihat anaknya tuh kayak gini. Nah itulah tugas orang tua, bagaimana dia bisa mengetahui nih anaknya tuh ngapain aja selama melakukan sosial media. Mereka melihat, oh anakku melihat sosial media kayak gini, aku bagaimana caranya aku juga harus mengetahui, oh ini yang baik yang kayak gimana, yang buruk kayak gimana. Jadi tonggak utama di mana anak itu bisa memilah antara yang baik dan yang benar gitu. Dan juga ya memberi, bahkan orang tua itu bisa menjadi media buat pembelajaran juga bagi anaknya. Bagaimana orang tua itu ya, anak itu pasti mencontoh lah dari orang tuanya kayak betul, gimana. Kalau orang tua memberikan contoh yang baik, pasti anaknya bakal ikut yang baik juga. Oke, Kak. Nah, ini pertanyaan terakhir Kak. Sebenarnya bukan ke pertanyaan sih, ini lebih ke pesan gitu. Pesan dari Kak Salim untuk generasi muda agar generasi muda kita itu dapat memandang globalisasi itu tidak hanya sebagai sebuah konsumsi yang merugikan bangsa kita, tetapi juga sebagai peluang untuk menguatkan identitas nasional kita di kancah internasional. Ya kalau buat pesan sendiri ya, untuk generasi muda ya kedepannya kita harus bisa dan pinter lah buat memilah mana sih kalau misalnya kita menerima budaya A, kita FOMO terhadap budaya A, kita harus melihat resiko dan juga melihat peluang di depan. Kayak misal mungkin kita budaya, katakanlah budaya dari baju lah, baju kita mungkin sekarang beda dengan yang dulu. Kita melihat peluang, baju kayak gini gimana ya, apakah kayak gini sesuai dengan norma dari Indonesia atau enggak. Terus kalau semisal kita melihat dari peluang sendiri, kita mencari informasi A, apakah informasi ini ini sangat penting dan ataupun ini sangat bermanfaat bagi kita ataupun enggak. Itu kita harus pandai untuk memilahnya, kita harus pandai untuk ya jangan menerima secara mentah terhadap globalisasi itu tadi. Kita harus pintar-pintar juga dalam cek lah, apakah kayak gini itu bermanfaat ya bagi aku, apakah kayak gini itu bakal ada manfaat yang baik lah buat aku ke depannya. Oke,
Berarti kesimpulan yang bisa saya tangkap yang pertama itu adalah untuk mengatasi ancaman tadi itu tidak hanya mengandalkan satu pihak saja. Perlu Betul. adanya kolaborasi antar berbagai macam pihak, mulai Betul. dari Lingkungan keluarga, di terus lingkungan, pemerintah, pendidikan dan lain sebagainya. Terus juga yang kedua adalah eh, cara pandang generasi muda terhadap globalisasi itu harus diubah. Betul. Dari yang awalnya itu hanya sebagai tontonan saja, tetapi dirubah menjadi memanfaatkan globalisasi untuk meng-show off identitas nasional kita. Nah, betul. Oke, terima kasih banyak Oke, Kak. terima kasih. Atas wawancaranya, Masya Allah banget. Oke, siap.